Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada video ini kita akan mempelajari tata cara pembuatan poster dakwah dengan menggunakan trik hidden object. Mungkin teman-teman pernah melihat suatu desain poster dakwah di mana judulnya itu kalau kita lihat seolah-olah berada di belakang objek tertentu. Nah, bagaimana cara membuatnya? Baik, silakan teman-teman jalankan aplikasi Pixel Lab-nya. Jika sudah, kita ubah dulu backgroundnya menjadi warna putih. Kita geser ke kiri icon template ini. Kemudian kita klik di sini. Selanjutnya kita akan menambahkan gambar untuk backgroundnya. Caranya klik di icon plus, kemudian pilih from gallery. Kita masuk ke galeri, kita cari folder WhatsApp image. Yang ini ya, WhatsApp image. Kemudian kita pilih gambarnya, kita klik di sini. Kemudian kita atur areanya 1:1. Kita klik di sini ya. Kemudian kita geser ke kiri. Selanjutnya tekan tombol checklist. Sekarang kita akan memperbesar ukuran gambar background ini. Caranya di bulatan putih ini kita tekan dan tahan, kita geser ke bawah. Selanjutnya kita tekan dan tahan di sini, kemudian kita geser ke atas. Kita akan membuat backgroundnya menjadi lebih besar. Kita geser, nah kurang lebih di sini. Selanjutnya kita geser ke kanan. Nah di sini ya, jika sudah dikunci supaya tidak berpindah posisi ketika tidak sengaja terklik. Kita aktifkan gemboknya. Sekarang kita tambahkan judulnya, buah kesabaran. Bisa kita ketik manual atau copy dari bahan yang sudah dikirimkan di grup materi. Caranya klik di icon plus, kemudian pilih teks. Kita tekan 2 kali. Kemudian kita hapus dulu. Kita ketik saja ya, buah kesabaran. Jika sudah, tekan tombol OK. Kemudian kita ganti fontnya. Kita klik di icon A ini, kita cari menu font. Yang ini ya, kita klik, kemudian klik di My Font. Kita cari font yang bernama Insanibu. Yang ini ya, Insanibu. Kita klik di sini, kemudian tekan tombol OK. Kita atur warnanya. Kita klik di menu color ini, kemudian kita geser ke kiri. Kita cari warna hijau. Kita geser lagi. Nah, yang ini ya, kita klik di sini. Kemudian tekan tombol checklist. Selanjutnya kita perbesar ukurannya. Kita klik di fitur size ini. Kemudian kita geser ke kanan bulatan hijau ini. Ukurannya 80 ya. Jika sudah, tekan tombol checklist. Selanjutnya kita aktifkan garis pinggirnya. Kita cari menu stroke. Kita geser, yang ini ya, kita klik di sini, kemudian klik enable. Untuk warna stroke-nya kita gunakan warna putih. Kita cari yang ini ya, kita klik di sini. Kemudian ketebalannya, stroke width-nya ini kita besarkan menjadi 10. Nah, jika sudah, tekan tombol checklist. Selanjutnya kita aktifkan efek shadow-nya. Kita klik di menu shadow ini, kemudian klik enable. Terakhir tekan tombol checklist. Selanjutnya kita atur posisinya. Kita geser, kita pindahkan kurang lebih di sini ya. Jika sudah, kita kunci supaya tidak berpindah posisi ketika tidak sengaja terklik. Kita lanjutkan dengan membuat tulisan buah kesabaran ini seolah-olah berada di belakang buah apel. Caranya, kita klik di icon layer ini, kemudian kita klik di sini ya. Kemudian pilih icon copy yang ini. Kita copy dulu gambarnya. Nah, gambarnya sudah tercopy. Selanjutnya, kita klik di icon segi 6 ini. Kita cari menu atau fitur yang bernama eraser. Yang ini. Kita klik. Kemudian kita klik di sini. Kita pilih persegi. Terakhir, tekan yang ini. Icon yang ini ya. Kemudian tekan tombol checklist.
Nah, sekarang di area desain kita ada dua gambar. Ini adalah gambar yang pertama dan ini adalah gambar yang kedua. Selanjutnya kita akan memposisikan gambar yang kedua ini persis di atas gambar yang pertama. Jadi kita atur posisinya kurang lebih di sini ya. Kita rapikan. Nah, di sini ya. Jika sudah, kita aktifkan gemboknya. Selanjutnya kita cari menu erase color yang ini. Kita klik di sini, kemudian klik enable. Kemudian kita klik di icon yang ini, kita akan mengambil warnanya. Kemudian kita klik di sini. Tekan tombol checklist. Nah, kita lanjutkan dengan menekan tombol plus ini. Kemudian kita tekan lagi icon yang ini. Kita klik di sini. Kemudian tekan tombol checklist. Kita ulangi sekali lagi. Kita tekan tombol plus. Kemudian klik icon ini. Kemudian kita klik di sini. Tekan tombol checklist. Kemudian kita geser ke bawah. Di sini ada fitur tolerance. Sekarang nilainya 10. Kita perbesar nilainya. Kita klik di icon plus ini atau dengan menarik bulatan hijau ini. Kita besarkan nilainya menjadi 15. Ya. 15 ya. Jika sudah, kita klik tombol checklist. Selanjutnya kita akan menambahkan teks Allah Ta'ala berfirman. Caranya klik icon plus, kemudian pilih teks. Kita pindahkan posisinya ke bawah, kurang lebih di sini. Kemudian tekan 2 kali. Kita hapus dulu teksnya. Kita copy dari bahan yang sudah dikirimkan di grup materi ya, yang ini. Kita copy, kita kembali ke aplikasi. Kita klik di sini, kemudian tekan ini. Ini ada spasi di sini ya, kita hapus dulu spasinya. Kita tekan tombol hapus ini sampai kursornya pindah ke atas. Nah, jika sudah tekan tombol OK. Selanjutnya kita atur fontnya. Kita klik di icon A ini. Teman-teman ingat ya, untuk memodifikasi teks, semua fiturnya ada di icon A ini. Untuk memodifikasi gambar dan objek lain selain teks, semua fiturnya ada di icon segi 6 ini. Kita klik di sini. Kemudian kita cari menu font. Kita klik. Kemudian klik di My Font. Kita cari font yang bernama Montserrat Bold. Yang ini ya, kita klik di sini. Kemudian tekan tombol OK. Selanjutnya kita ganti warnanya. Kita klik di color ini. Kemudian kita cari warna putih. Yang ini kita klik. Kemudian tekan tombol checklist. Selanjutnya kita atur ukurannya. Kita klik di menu size ini. Kita kecilkan menjadi 25. 25 ya. Nah, jika sudah tekan tombol checklist. Sekarang kita aktifkan efek shadow-nya. Kita cari menu shadow. Nah, yang ini kita klik di sini, kemudian klik enable. Untuk shadow-nya kita gunakan warna hitam ya. Sebenarnya ketika shadow-nya itu diaktifkan, sudah otomatis efeknya berwarna hitam. Kemudian tekan tombol checklist. Selanjutnya kita tambahkan terjemahan dari Al-Quran. Caranya klik icon plus, kemudian pilih teks. Kita atur posisinya, kurang lebih di sini. Tekan 2 kali. Kita hapus dulu, kemudian kita copy dari bahan yang sudah dikirimkan di grup materi. Yang ini ya. Kita copy, kembali ke aplikasi. Kita klik di sini atau tekan di sini, kemudian tekan yang ini. Kemudian pilih tombol OK.
Selanjutnya kita ganti fontnya. Kita cari menu font. Kita klik di sini, kemudian klik di My Font. Kita cari font Montserrat Bold yang ini. Kita klik, kemudian tekan tombol OK. Kita ubah warnanya, kita klik di menu Color. Kita gunakan warna putih. Kemudian tekan tombol checklist. Kita atur ukurannya, kita klik di menu size, kemudian kita geser ke kiri menjadi 30. Jika sudah, tekan tombol checklist, kita aktifkan efek shadow-nya supaya tulisannya terlihat lebih menarik. Kita cari menu shadow yang ini, kita klik di sini, kemudian klik enable. Terakhir tekan tombol checklist. Selanjutnya kita tambahkan teks terjemahan Quran Surat Az-Zumar ayat 10. Supaya cepat, kita klik di sini di tulisan Allah Ta'ala berfirman ini, kemudian pilih menu copy. Nah, ini tulisannya sudah tercopy. Kita pindahkan ke bawah. Di sini ya, kita atur posisinya. Tekan 2 kali. Kita hapus teksnya. Kemudian kita copy dari bahan yang sudah dikirimkan. Yang ini ya. Kita copy, kita kembali ke aplikasi, kita tekan dan tahan di sini, kemudian pilih paste. Ini ada spasi di sini, kita hapus lagi sampai kursornya pindah ke atas. Nah, sudah. Terakhir tekan tombol OK. Selanjutnya kita akan mengaktifkan backgroundnya. Caranya kita cari menu T background. Kita geser. Yang ini ya, kita klik di sini. Kemudian klik enable. Untuk warnanya kita gunakan warna yang sama dengan tulisan judul, tulisan buah kesabaran. Kita cari warnanya, warna hijau ya. Kita geser ke kiri. Nah, yang ini ya, kita klik di sini. Kemudian di bagian bawah ini ada left padding. Sekarang nilainya 0, kita besarkan menjadi 2. Right paddingnya juga. Kemudian top paddingnya juga. Bottom paddingnya juga. Terakhir radiusnya ini kita maksimalkan, kita geser ke kanan. Nah, jika sudah, tekan tombol checklist. Selanjutnya kita akan menambahkan footernya. Caranya klik di icon plus, kemudian pilih from gallery. Kita masuk ke galeri, kita cari folder WhatsApp image. Kalau seandainya teman-teman menggunakan WA bisnis, maka cari di WhatsApp business image ya. Yang ini WhatsApp image. Kita tekan di sini, kemudian kita pilih ikonnya. Misalkan kita akan menggunakan icon IG. Teman-teman bisa menggunakan icon yang lain ya, silakan. Kita tekan di sini, kemudian tekan lingkaran yang ini. Kemudian lanjutkan dengan menekan tombol checklist. Nah, ikonnya sudah masuk ke desain kita. Selanjutnya kita atur ukurannya. Caranya klik di icon segi 6, kita cari fitur relative size yang ini. Kita kecilkan ukurannya, kita geser ke kiri, kurang lebih 4%. Nah, jika sudah, tekan tombol checklist, kemudian kita atur posisinya supaya cepat. Kita tekan melalui menu relative position. Klik di sini, kemudian tekan icon yang ini, panah bawah. Nah, sudah berpindah ikonnya, kemudian tekan tombol checklist. Selanjutnya kita akan menambahkan nama akunnya. Klik di icon plus, kemudian pilih teks, kemudian tekan 2 kali di new text ini. Kita hapus dulu, kemudian kita tulis nama akunnya. Misalkan Secercah Cahaya. Teman-teman bisa memasukkan nama akunnya masing-masing ya. Jika sudah, tekan tombol OK. Kemudian kita atur fontnya. Caranya klik di tulisan Secercah Cahaya ini. Kemudian klik di icon A. Kita cari fitur yang bernama font. Yang ini kita tekan di sini. Kemudian klik di My Font. Kita cari font yang bernama Montserrat Bold yang ini. Kita tekan, kemudian tekan tombol OK.
Selanjutnya kita atur warnanya. Kita cari fitur color yang ini. Kemudian kita cari warna putih. Jika sudah, tekan tombol checklist. Kemudian kita atur ukurannya. Kita cari fitur size yang ini. Kita kecilkan menjadi 25. Jika sudah, tekan tombol checklist. Kemudian kita atur posisinya. Kita tekan relative position ini. Kemudian pindahkan ke bawah. Kemudian tekan tombol checklist. Selanjutnya kita geser ke kanan. Kita klik di position ini. Kemudian klik di panah kanan ini. Nah, kurang lebih di sini. Kemudian tekan tombol checklist. Selanjutnya kita akan menggabungkan tulisan nama akunnya dengan ikonnya. Caranya klik di icon layer ini. Kemudian di bagian bawah ini teman-teman klik ya yang di sini. Kemudian di nama akunnya sebelah kanannya itu ada kotak persegi. Silakan ditekan sampai muncul tanda checklist. Kemudian di ikonnya juga tekan di dalam kotak persegi sampai muncul tanda checklist. Kemudian klik icon yang ini. Kemudian pilih OK. Kita tunggu prosesnya. Nah, ini sekarang tulisannya dan ikonnya sudah bergabung. Untuk memindahkannya kita tinggal geser saja. Kita tempatkan kurang lebih di sini. Selanjutnya kita akan menambahkan garis pinggirnya. Caranya klik di icon plus, kemudian pilih shapes yang ini. Kemudian kita lihat fiturnya ke bawah, kita cari fill opacity. Sekarang nilainya 100%, kita ubah menjadi 0 supaya area dalam dari persegi itu menjadi transparan. Kita tekan dan tahan, kemudian geser ke kiri. Selanjutnya kita cari fitur stroke. Nah, stroke atau garis pinggirnya ini sekarang nilainya 0, kita besarkan menjadi 4. Kemudian tekan tombol checklist. Selanjutnya kita atur ukurannya. Kita klik di icon segi 6 ini, kita cari fitur relative size. Sekarang nilainya 50, kita geser ke kanan menjadi 95. Jika sudah, tekan tombol checklist. Kemudian kita atur posisinya, tekan di fitur relative position ini, kemudian kita ketengahkan, kemudian tekan icon yang ini. Nah, ini sekarang sudah di tengah ya garis pinggirnya. Kemudian tekan tombol checklist. Selanjutnya jangan lupa dikunci supaya garis pinggirnya ini tidak berpindah posisi ketika tidak sengaja terklik. Caranya klik di icon layer, kemudian klik di gemboknya. Nah, untuk desain kita menggunakan trik hidden object, yaitu menempatkan judul di belakang objek tertentu, sudah selesai. Selanjutnya kita akan menyimpan hasil desain kita ini. Caranya klik di icon hard disk, kemudian pilih save as project. Ini berfungsi untuk menyimpan sebagai project. Jika sewaktu-waktu akan kita modifikasi, itu masih bisa asalkan kita menyimpan sebagai project. Caranya klik di sini, kemudian di bagian project name kita tekan, kita masukkan namanya. Contoh belajar desain 5. Ini contoh saja, teman-teman silahkan memasukkan nama lain ya. Kemudian jika sudah, tekan tombol OK. Nah, ini sudah tersimpan sebagai project. Jika akan dimodifikasi, caranya klik di icon lingkaran ini, kemudian pilih folder my project. Nah, ini dia, belajar desain 5 yang sudah kita simpan barusan. Selanjutnya kita akan menyimpan sebagai gambar. Caranya klik di icon hard disk, kemudian pilih menu save as image. Untuk formatnya biarkan JPEG, yang kita ubah adalah quality-nya. Kita tekan di sini, kemudian pilih ultra. Kemudian tekan save to gallery untuk menyimpan ke galeri. Kita tunggu prosesnya. Nah, gambar sudah tersimpan di galeri. Silakan teman-teman buka di folder Pixel Lab. Baik, kita cukupkan video pembelajaran sampai di sini. Silakan teman-teman tonton ulang. Semoga Allah Ta'ala memberikan kemudahan dalam memahaminya. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.